Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ayyuhal tullab wa thalibat, kaifa halukum? Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran buku Arabiyah fi hadhihi fursah sanata'allamu mubtada wa khabar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari struktur kalimat dalam bentuk mubtada dan khabar. Perhatikan isma wahtar jayidan. Pada kesempatan ini Ustaz memberikan contoh bentuk kalimat yang didahului mubtada dan diakhiri khabar. Dua kata nanti akan dirubah dalam bentuk khabar muqaddam atau keterangan yang didahulukan atau bentuk mubtada muakhar, subjek yang diakhirkan. Nah, pada kesempatan ini lihat, perhatikan yang pertama mubtada. Mubtada artinya subjek atau kata yang berada di awal kalimat. Sementara yang ini alal maktabi khobar atau keterangan. Ucapkan al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabu alal maktabi. Dua kata ini al-kitabu ada alif lamnya. Nah, ini ciri daripada mubtada yang artinya buku itu atau buku, al-kitabu alal maktabi. Buku itu dalam bahasa Arabnya disebut mubtada atau subjek ya. Kemudian alal maktabi di atas meja. Misalkan buku itu di atas meja. Nah, alal maktabi ini kedudukannya sebagai khobar atau keterangan. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan yang kedua contoh al-kursiyu. Kursi itu. Nah, kursi fil fasli di dalam kelas. Nah, kursi sebagai mubtada atau subjek, fil fasli di dalam kelas sebagai khabar keterangan, yang mana keterangan ini menunjukkan tempat. Jadi ketika ada kata buku itu di atas meja berarti itu mubtada khabar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana supaya kita paham dalam bentuk kata yang lain ada yang disebut dengan ini. Nah, lihat ketika mubtada atau khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Nah, jadi khobar yang tadinya harusnya berada setelah mubtada dirubah bagaimana khobar ini berada di depan kalimat. Contoh seperti ini. Nah, jadi yang tadinya alal maktabi kita letakkan khobarnya di depan. Jadi alal maktabi. Alal maktabi yang artinya di atas meja. Kemudian ini khobar. Khobarnya keterangan muqaddam yang didahulukan. Jadi didahulukan. Jadi di atas meja. Kemudian apa? Kitabun. Kitabun. Ada buku. Misalkan di atas meja ada buku berarti alal maktabi kitabun. Nah, kitabun ini menjadi mubtada muakhar yang artinya subjek yang diakhirkan. Apa perbedaannya? Subjek yang berada di awal, kalau berada di awal ada alif lamnya, tapi ketika berada di akhir alif lamnya menjadi hilang. Jadi kitabun seperti itu. Contoh yang kedua, fil fasli. Fil fasli di dalam kelas. Nah, ini berarti khobar muqaddam, keterangan yang didahulukan. Sama kursiun. Kursiun berarti di dalam kelas ada kursi. Nah, yang tadinya kursiun kalau jadi mubtada ada alif lamnya, karena di sini menjadi mubtada muakhar, menjadi subjek yang diakhirkan, maka alif lamnya hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang kalau mubtada khobar misalkan di buku itu di atas meja, tapi ketika menjadi khobarnya didahulukan maka keterangannya dulu seperti ini. Misalkan di atas meja kitabun ada buku. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan antum paham. Yang nggak paham silahkan komentar dan boleh ditanyakan, dan jangan lupa dicatat dan dipahami. Syukron.